Semangat pagi kawan-kawan, kembali semangat bersama Om Nur. Kali ini saya akan coba berbagi sharing terkait manfaat dari menggunakan aplikasi sistem ERP ya. Tapi kali ini sengaja saya bagikan untuk teman-teman para pemilik bisnis forwarder karena kita melihat bahwa di mana banyak teman-teman pelaku usaha di forwarder ya, terutama yang level-level UMKM, tentu saja tidak banyak yang dia dalam pencatatannya, dalam pekerjaannya dia telah menggunakan aplikasi ya, karena memang kalau kita bilang aplikasi ERP yang terintegrasi itu ya biayanya lumayan mahal. Tapi kali ini kita pengen lihat berbagi ya, supaya kita bisa sama-sama maju, yang ujungnya nantinya kalau ekonomi tumbuh baik ya, karena ini akan sangat bermanfaat, berdampak untuk semua circle di ekonomi itu ya. Nah, teman-teman di forwarder ini perannya sebenarnya sangat penting, karena forwarder itu memindahkan barang dari satu titik ke titik lain ya. Kalau barang tidak bisa dipindahkan, otomatis ya akan mengganggu kebutuhan di suatu tempat lah ya, kira-kira begitu. Nah, kalau ngomong aplikasi ERP, memang tidak semua yang mampu untuk membangun atau memiliki atau membeli atas aplikasi itu, karena memang harganya cukup mahal kalau aplikasinya lengkap. Tapi karena ada visi dan misi kami untuk bisa sama-sama tumbuh para pelaku usaha, saya coba akan sharingkan atas ERP tersebut. Siapa tahu ada teman-teman yang memang ingin dibantu untuk bisa menggunakan aplikasi itu. Terserah nantinya bisa menggunakan bisnis prosesnya sendiri atau memakai bisnis proses yang sudah ada, pernah kita lakukan, pernah kita jalankan. Di awal ini coba kita akan jelaskan apa sih sebenarnya aplikasi ya ERP itu. Jadi yaitu di mana aplikasi yang dibangun dengan tujuan untuk melakukan pencatatan transaksi atas semua bisnis proses yang ada di masing-masing departemen, kalau misal perusahaan besar. Tapi kalau misal selevel UKM ya, untuk mencatat proses bisnis yang dia jalankan, sehingga antara proses satu dan proses berikutnya itu saling terintegrasi. Jadi cukup menulis sekali, nah semuanya yang punya akses bisa melihat atau bisa membaca ya. Nah, di dalam ERP ini, Enterprise Resource Planning ini, jadi kebutuhan bisnis di satu manajemen perusahaan, jadi biasanya itu kan terdiri dari beberapa modul-modul ya. Misalnya kalau di forwarder ini adalah ada sales marketing ya, terus operasional di lapangan, ada tim produksinya, ada inventory kontrolnya, ada procurement pengadaan, terus ada proses distribusinya ya. Di situ ada human resource, ada finance dan akuntansinya, finance accountingnya. Nah, kalau perusahaan yang besar, dia akan memakai semuanya ya, karena ketersediaan dari manpowernya cukup ya. Terus dan memang dia memerlukan seperti itu, karena ngontrolnya bisa lebih mudah ya. Terus asetnya juga jauh lebih besar. Tapi apakah untuk level UKM, UMKM tidak pengen untuk memiliki itu? Nah, pasti semuanya begitu kita jelasin ingin
untuk memilikinya dan bisa menerapkan di tempatnya. Ya kira-kira itu, karena manfaatnya cukup besar untuk membantu proses pertumbuhan bisnis dan kontrol monitoring di tempatnya. Nah, benefit dari penggunaan sistem yang terintegrasi ya kurang lebih ada 5. Satu, misalnya dari sisi quality of service atau pelayanannya. Pasti pelayanan di teman-teman dengan adanya sistem akan bisa jauh lebih cepat, ya, bisa jauh lebih baik, ya, dan banyak hal lagi. Efisiensi pasti, yang semestinya entry data banyak dilakukan banyak orang, ya. Nah, di sini bisa satu orang pun bisa melakukan entry data, bisa monitoring, terus pengambilan keputusan bisa lebih cepat, lebih efisien. Contohnya begitu, karena sistem itu bisa diakses oleh siapa saja yang punya akses. Jadi ketergantungan terhadap orang pun menjadi berkurang. Jadi yang jalan adalah sistem di dalam hal pencatatan dan kontrol. Ya. Terus profesional pastilah ya, karena kita semua berjalan dengan tercatat, rapi, ya, harusnya good reporting. Nah itulah pengelolaan kita menjadi lebih profesional. Jaringan perusahaan akan menjadi lebih baik, ya, karena satu, ya mungkin teman-teman ada punya cabang ya, di satu kota A, terus satu kota B, karena memakai sistem ya, komunikasinya akan menjadi lebih baik, lebih mudah, karena semua bisa mengakses secara online. Nah, dan yang terpenting adalah pasti pemilik usaha atau tim manajemen ya, itu merasa ada nilai tambah ya, kuasanya jadi bertambah. Karena apa? Dia memerlukan suatu data-data untuk analisis, itu bisa lebih cepat dia dapatkan, bahkan tidak perlu meminta laporan-laporan dari lapangan. Misalnya dia sudah dapat datanya semuanya, dia bisa akses sendiri sesuai hak aksesnya. Nah kira-kira bisnis prosesnya yang ada di dalam sistem ya, biasanya di sales marketing. Jadi mulai dari customer order, quotation ya, sales order ya, di situ menunya ada semuanya ya. Dari operation, delivery ordernya, delivery statusnya ya, untuk detailnya nanti kita sudah melihat di sistemnya. Di warehouse management, misalnya dia ada warehouse-nya, kalau untuk perusahaan yang sudah besar ya, ada warehouse request, reservation slip, istilah-istilah ini ya, kalau untuk teman-teman yang biasa di warehouse mungkin paham, tapi tidak semua forwarder itu di level itu ya. Mungkin kebanyakan yang level UMKM masih di level keduanya ada di sales marketing atau di operasional ya. Purchasing pun dia terkadang tidak pergunakan untuk pembuatan PO, sama paling finance accounting. Nah, terhadap maintenance management ini terkait dengan peralatan yang mereka miliki. Sebenarnya kalau teman-teman pernah melakukan servis atau perbaikan di bengkel-bengkel mobil yang besar, mungkin punya Astra, punya Honda, jadi semua transaksi ya ini seperti itu. Jadi kalau mobil teman-teman rusak, di situ dicatat ada perintah kerjanya, kerusakannya apa, terus yang mengerjakan siapa, penggantian spare part-nya apa saja, analisisnya seperti apa, kira-kira seperti itu. Jadi kalau teman-teman siap memakai semuanya ini, ya cukup full power untuk mengelola bisnis yang teman-teman miliki. Nah, strukturnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada namanya master data, yaitu data inti, di mana data ini dipergunakan untuk tinggal misalnya kita panggil saja, misalnya data nama karyawan, kita perlu transaksikan si A, ya tinggal panggil si A. Ini untuk data-data masternya. Ada master nama perusahaan, ada master daerah atau lokasi, ada master banyak master di situ, nanti kita bisa lihat di sistemnya.
Nah, terus yang kedua ada transaksi, di mana semua menu transaksi ada di menu ini. Jadi transaksi setiap aktivitas di bisnis proses itu ada di menu ini. Ya. Nah, terus ada report. Nah, dari transaksi inilah yang akhirnya menghasilkan report sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini saya lewatin. Ya, master data ini ya, tadi banyak data karyawan, data organisasi, kode material dan lain-lain. Ya, nanti lebih gampangnya ngeliat di ininya, di datanya. Nah, minimal ya di sistem itu, nah kita buat ngikutin flowchart seperti ini. Nah, ini biasanya kalau untuk teman-teman yang forwarder masih di level 1 lah ya, baru mulai ngembangin usahanya. Nah, hal ini kalau kita sudah bisa buatkan di sistem, misalnya contoh dari adanya customer, terus customer ada permintaan order untuk ngirim barang, di situ kita buatkan penawaran, quotation yang disetujui harganya, disepakati menjadi sales order. Setelah oke, ada proses delivery order, artinya proses pengirimannya. Nah, di situ bisa ada tracking update status dari proses pengirimannya ya, sampai dia diterima di customer. Akhirnya kita buatkan sales invoice atau tagihan, sampai customer bayar kita transaksikan di receipt payment. Ya. Nah, dari sini pun ini masih banyak teman-teman yang memang dalam pencatatannya masih berantakan ya, menggunakan Excel. Terus ya ala kadarnya, sehingga terkadang itu juga mengganggu analisis data atau kadang berpengaruh terhadap banyak hal. Nah, terutama mungkin yang teman-teman sedang melakukan kerjasama berpartner dengan kawan satunya, sama-sama yang dulu mungkin menjalanin bekerja di forwarder, terus tiba-tiba dia membangun usaha bersama. Nah, biasanya kalau tidak memiliki sistem, tahun pertama oke-oke saja, tahun kedua mulai ada saling curiga, tahun ketiga bisa jadi bubaran. Karena apa? Pencatatannya tidak bagus, terus tidak bisa dikontrol sama-sama. Nah, hal ini mungkin terjadi, makanya dengan adanya ERP ini kita ingin bantu ke teman-teman supaya ayo kita sama-sama maju para UMKM, supaya meskipun company kita masih kecil, tapi kita setidaknya sudah menjalankan proses dengan baik dan benar yang tentunya bisa mencapai pertumbuhan untuk perusahaan kita. Nah, kira-kira seperti itu sih flowchart-nya. Nah, untuk detailnya saya akan coba masuk di dalam tampilannya ya, kawan-kawan. Nah, oke. Nah, ini tampilan menunya. Di sini ada, saya contohkan misalnya pakai akun saya. Ini kita login. Nah, sistemnya tampilannya seperti ini ya. Nah, tadi di dalam sistem ada 3 hal penting. 1, master data, yaitu isinya ada master company yang di dalamnya ada area lokasi company. Kontrol data ada bank group ya, dan sejenisnya, ada master customer ya. Di sini adalah mencatatkan sebagai master data ya. Ini banyak sekali ya. Nah, semua dicatatkan di sini. Jadi kita bisa untuk langkah awal data-data misalnya kekaryawanan teman-teman atau yang lain kita bantu untuk ekspor, kita masukin. Nah, terus di sini ada transaksi. Nah, ini transaksi yang ada di bisnis proses tadi, baik mulai di sales marketingnya, terus mulai di operationnya, di logistik misalnya delivery order dan lain-lain. Ini cukup banyak. Jadi di menu ini finance countingnya, terus sampai ke reportnya, jadi di laporan. Nah, reportnya mau seperti apa ya, saya akan coba
praktekkan ya, saya coba praktekkan untuk video pertama ini. Saya akan coba transaksikan mulai dari adanya permintaan customer sampai nanti transaksi pembayaran. Untuk melakukan transaksi, kita pilih menu di transaksi ya. So, di sini kita mentransaksikan apa ini? Mulai pertama adalah di menu sales marketing ya. Nah, adanya permintaan customer atau customer order, kita tinggal pilih customer order di sini ya. Nah, ini kemarin yang saya pernah buat contoh ya, tapi kita coba transaksi supaya teman-teman tahu. Kita pilih insert ya. Ini bisa untuk membesarkan ya atau mengecilkan. Kita besarkan biar bisa lebih luas. Nah, tampilannya seperti ini ya kawan-kawan. Jadi kita tinggal pilih lokasi kita dan head office-nya, biasanya yang operate. Tim marketingnya siapa misalnya, kita pilih ya. Terus dibuat oleh siapa, admin kita misalnya ya. Profilnya bisa juga admin kita. Ini datanya ini kita buka memang. Jadi kalau teman-teman memang ada level profil di atasnya, baru kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Tapi ini masih kita bukaannya, tinggal kita taruh nama ya. Oke. Nah, ini ada pilihan customer. Kalau customer baru belum ada di data kita tinggal tulis di sini, misalnya kontak personnya adalah si Budi ya, Budi. Nomor handphonenya berapa? 0812 XXXX. Nah, sendernya siapa? Misalnya Budi. Nah, data-data ini kita lengkapin, alamat, adresnya. Siti ini tinggal kita pilih, misal dari mana? Jakarta Barat, Jakarta. Ya, kita tinggal pilih aja. Jadi sampai level distriknya, kecamatannya, alamatnya ini sudah kita sesuaikan dengan data yang ada di Google Map ya, teman-teman. Supaya memudahkan untuk penulisan alamat ya. Tapi kalau misalnya kita sudah punya data customer, jadi dia sudah pernah transaksi dengan kita ya, itu kita tinggal pilih all customer. Jadi customer yang sudah ada dipilih. Nah, misalnya yang minta order customernya siapa ini? Misalnya adalah PT CMS ya. Nah, terus oke, kita ambil data yang sama misalnya. Oke, sudah terkumpul, misalnya contoh di Dharma Wangsa dia di Jakarta Selatan. Ya, jadi teman-teman tinggal pilih aja daerah atau sini Kebayoran sama juga. Kebayoran Baru kan. Ya. Nah, terus dia dikirim kemana? Oke, misal dikirim ke penerima di sana siapa? Misalnya Bapak Agus. Nomor handphonenya 081234567899. Ini hanya untuk contoh. Alamatnya di mana? Misalnya di Jalan Salim, Surabaya. Salim nomor 125, misalnya di kota mana? Surabaya misalnya. Ini yang kalau kita pilih aja ya, menyesuaikan misalnya daerah Polilo misalnya. Nah, jadi barang dikirim dari lokasi ini, diambil di sini, kirim tujuannya ke sini. Nah, di keterangan teman-teman bisa tulis ya keterangan sesuai kebutuhan. Misalnya contoh menjelaskan terhadap barang tersebut, misalnya pengiriman apa?
kemasan misalnya dari ke Surabaya. Nah, ini hanya contoh aja ya. Nah, selanjutnya teman-teman tulis produknya ya, kita pilih di sini apa. Jadi tadi ini data informasi awal, terus kita pilih produk detail, insert. Nah, apa, kita melakukan jasa pengiriman ya, Grab. Nah, ini kalau perlu di apa, ditulis keterangan, ditulis untuk membantu menjelaskan ya, karena saya kemudian XXX lah ya. Pengirimannya tinggal kita pilih mau lewat darat, laut, udara, darat misalnya. Nah, di dalam customer order ini ada ukuran dari barang, length, panjangnya, lebarnya, tinggi ya, terus kubiknya ini bisa diisi ya, bisa tidak juga. Yang ada tanda-tanda bintang ini yang harus diisi ya. Misalnya beratnya 50 kilo ya. Nah, ini ada pilihan-pilihan, ada bisa diisi kolumnya, bisa manual nih, bisa manual ya, dia tulis manual, pilihannya saja. Terus di sini ada packing, statusnya di manual packing atau dia generate ininya harganya seperti ini otomatis contoh. Nah, kolinya ditulisnya berapa koli, misalnya ada 2 koli. Nah, di menu customer order ini bisa ditulis harganya, bisa juga tidak ya, karena ini baru sekilas pemberitahuan bahwa adanya order permintaan dari customer. Nah, oke, kalau udah begini dan lengkap kita save ya. Nah, di sini begitu kita save akan muncul nomor customer order ya, nomornya ini bla 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 002. Sekarang kita approval dokumen ya, approve, ini level persetujuannya ya. Oke, accept, kita save ya. Oke, kita perkecil. Nah, setelah customer order ya, selanjutnya apa, sesuai bisnis proses tadi, yaitu kita membuat sales quotation, penawaran harga. Kita pilih insert ya, terus pilih customer ordernya, langsung muncul ya, ini tadi yang kita buat ya. Terus di prepare by siapa, kita tinggal pilih-pilih saja. Nah, di sini ada pilihannya, ada cash, ada kredit ya. Nah, TOP-nya tidak perlu kita tulis nanti di apa, untuk di invoice-nya bisa juga, bisa ditulis di sini juga, misalnya TOP-nya 30 hari ya. Atau bisa dikosongin juga nggak apa-apa, tapi mestinya dibuat juga lebih baik. Nah, harganya misalnya contoh 50 kilo, per kilonya misalnya adalah 10.000 ya. Nah, 10.000 ini dikalikan berarti totalnya 500.000 ya. Nah, ini kita buat floating, artinya bisa dirubah-rubah. Misalnya teman-teman males nulis per kilo tapi dibuat borongan langsung, berarti tinggal pilih angka 1, di sini angka misalnya 500.000 ya, sesuai kebutuhan lah ya. Jadi kan 50 kilo ya, kita balikin yang tadi, ini per kilonya misalnya 10.000. Oke. Nah, di sini ada menu condition status. Nah, kita kecilin dulu. Condition status itu menjelaskan atas quotation ini. Kita insert pilihan-pilihan ya, ada beberapa pilihan, misalnya ada include, berarti termasuk, exclude tidak. Nah, kita tinggal pilih status kondisinya, misalnya contoh asuransi ya, ada bongkar muat, ada packing misalnya, terus misalnya PPN 1%, atau mungkin ada satu lagi
PPh 21 dan contoh. Nah, tinggal kita pilih asuransi termasuk enggak ini, misal kalau termasuk ya pilih include ya. Kalau tidak termasuk berarti pilih exclude ya. Bongkar muat tidak termasuk, packing misalnya sudah termasuk misalnya ditulis. Oke, misal PPN belum termasuk ya, penawaran itu. Terus PPh 21 misal sudah include atau exclude ya, teman-teman di ini misalnya tidak termasuk PPh 21. Di sini langsung kita save ya. Kita approve. Oke. Nah, ini simpan. Nah, sekarang kita lihat tampilannya seperti apa. Ya, ini kita print out. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi nah ini quotation yang nanti kita kirimkan ke calon customer kita. Jadi kalau misalnya tidak perlu dikirimkan, sudah negosiasi deal di telepon atau apa, atau sudah mungkin harganya sudah tetap, ya tetap dibuat di dalam sistem, tapi tidak perlu dikirim ke customer kan, hanya tersimpan di sistem. Tampilannya seperti ini ya. Ini nomor dokumennya, tanggalnya dibuat ya. Jadi di sini alamat si customer dan PIC-nya ya. Terus ini barang diambil dari mana, tujuannya kemana. Nah, terus di bawahnya ada kondisi-kondisi tadi. Harga sudah termasuk packing, harga belum termasuk biaya bongkar muat dan lain-lain sesuai yang kita bikin, yang kita desain atas kondisi-kondisi itu. Nah, ini kira-kira tampilannya ya kawan-kawan. Menarik kan ya. Nah, terbantu pasti. Oke. Nah, sekarang quotation sudah kita buat. Selanjutnya adalah kita membuat apa? Menu sales order. Oke, kita klik pilih sales order yang ada di menu sales marketing, sales order. Kita pilih insert ya. Seperti biasa. Prepare by adminnya, mungkin profilnya bisa adminnya juga nggak apa-apa. Customernya kita pilih ya, tadi customer CMS ya. Nah, quotation langsung akan muncul di sini ya kawan-kawan, kita tinggal tarik data. Nah, di sales order ini ya, kita coba lebarkan ya. Udah pilihan lagi ya, misal udah deal. Oke, sesuai harganya mungkin udah disetujui lah 500.000. Ada pilihan ini pilih teks ya. Nah, ini pun kalau misal teman-teman lupa milih, nanti di sales invoice pun ada pilihan ini supaya untuk memfilter jangan sampai ada kesalahan yang kita nggak bisa editing. Jadi misalnya teksnya ya PPh 1. Nah, begitu kita pilih ya, bisa pilih muncul PPh-nya, kita save ya. Nah, oke ya, sekarang kita save. Nah, muncul nomor sales ordernya, sales order nomor bla 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 terakhir 002. Approve dokumennya, semuanya proses approval-nya ya. Oke. Sekarang kita lihat tampilannya, print-out-nya seperti apa. Sales order-nya seperti ini, tapi ini kan biasanya tidak di print ya teman-teman, untuk meminimalkan pemakaian dari kertas ya. Tapi kalau teman-teman mau print ya disimpan ya silahkan gitu. Jadi harga yang sudah disepakati. Selanjutnya setelah sales order, teman-teman harus membuat apa? Menu yang namanya delivery order. Menunya ada di transaksi ya, di menu logistik ya, ada namanya delivery order ya di sini. Nah, kita pilih insert ya. Terus nah ini ada menu-menu banyak ya, ada undo. Jadi kalau misalnya nggak jadi transaksi ini kita undo ya, ini balik ke menu awal.
Jadi kalau mau masukin lagi bikin insert. Oke. Aduh, sorry. Nah, by si adminnya ya, terus approval by ya, bisa jadi ini ya apa ya, customer ordernya siapa tadi, CMS ya, ekspedisinya ada ekspedisi kita sendiri kan. Nah, ini nomor C adalah nomor C, jadi surat jalan yang kadang bisa jadi nomor C yang dari customer ya, surat mereka, atau nomor C kita sendiri kalau ada yang memang ada dua, ada manual. Kita tulis di sini misalnya 2026 strip 1234. Nah, terus pilih insert ya. Insert ini kita memilih sales order sebagai referensi yang akan kita kirim. Nah, ini sudah muncul, tinggal pilih ya. Tadi jumlah barangnya 50 kilo, ada 2 poli kuantitinya. Langsung kita save ya. Oh sorry, keterangannya harus diisi. Keterangannya apa? Nah, keterangan ini untuk membantu memperjelas atas DO tersebut. Misalnya, oh diharapkan sampai di sana gudang, misalnya diharapkan sampai lokasi jam 8 pagi. Karena apa? Gudangnya misalnya di situ bukanya jam 8 pagi, terus mungkin jam 10 udah tutup atau bagaimana. Ya terserah keterangannya saja teman-teman. Kita save ya. Kita accept. Nah, oke. Sekarang nah, DO sudah kita bikin. Nah, ini kan barang yang dikirim sudah mulai bergerak ya. Jadi sudah ada DO-nya. Nah, kita bisa update status. Perkembangannya di sini akan muncul tampilan seperti ini. Ya, begitu kita klik update status, ya, update status dari DO tadi. Nah, ini muncul nomornya, nomor DO-nya 2026, nomor resip tadi, referensi form ya. Kalau nomor DO-nya adalah ini ya. Nah, di sini tinggal pilih insert. Nah, di sini ada pilihan-pilihan, anggaplah tanggal 2, ini untuk contoh saja teman-teman. Misalnya jam 7 tadi, kita statusnya ada pilihan, oh kita pick up, misalnya lagi pick up di tempat customer. Pick up-nya di mana? Di misalnya Jakarta Selatan, lokasinya di Bayoran Baru. Lokasinya di mana? Alamatnya misalnya, porternya yang ngambil siapa, si Amir misalnya ya. Ya, keterangannya kalau perlu ditulis, tulis ya. Yang terima siapa di situ. Nah, terus karena untuk contoh saja, selanjutnya misalnya hari ini juga misalnya jam 8 misalnya, dilakukan apa, packing dimana di gudang dari si perusahaan kita, misalnya temui di tempat desain juga bisa ya. Ini lokasinya, alamatnya, bla 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 ya, ini tinggal diisi, bisa kosongin ya. Terus insert lagi, habis di packing kan dikirim tuh misalnya, oke, si travel sorry, bukan si travel karena ke Surabaya, road travel, perjalanan darat jam 9 misalnya. Terus anggaplah ini contoh aja ya, dari si yang ngirim sih, misalnya ganti orang, Anton. Terus setelah hari ini udah sampai lah ya, jadi misal contoh barang sudah sampai, berarti ada pilihan receive, barang telah sampai tujuan dan sudah diterima dengan baik. Nah, sampai di Surabaya.
mana tadi? Di Polilon. Lokasinya, alamatnya ya kalau ditulis ya. Anton misalnya. Yang terima di sana siapa? Pak Yunan misalnya. Ini tidak save. Nah, jadi status dari pengiriman ini sudah bisa terlihat ya. Nah, nanti ini data ini bisa kita linkkan dengan tracking yang ada di webnya teman-teman kalau punya web. Tapi kalau tidak, ya ini sebagai catatan, kalau perlu di screenshot disampaikan ke customer juga nggak masalah. Ya kira-kira seperti itu. Ya. Kita refresh. Nah, oh sorry, ini bukan pick up, berarti sudah receive ya. Oh, sorry, ini tadi geser, jadi yang pertama adalah jam 7 ya. Pick up jam 8. Jam 9 misalnya. Darat jam 10. 5 nanti ini dari Jakarta. Di Jakarta ya. Refresh. Nah, ini berarti barang sudah diterima. Nah, sekarang selanjutnya karena barang sudah diterima ya, kita membuat transaksi apa sebenarnya adalah sales invoice ya, tagihan lah ya. Ada di menu transaksi, finance accounting ya. Di situ ada menu invoicing. Nah, di sini sales invoice. Ini penjualan kita. Kita tinggal pilih insert ya. Barcode tinggal pilih ya, min. Di sini adalah accounting officer atau ya isinya siapa ya. Nomornya kita pilih, sales ordernya kita panggil. Nah, di sini langsung teman-teman akan muncul ya, ya of paymentnya apa, misalnya kredit, temponya berapa tadi, 30 hari. Terus banknya apa, jadi pembayaran nanti customer kita akan transfer ke sini. Oke, setelah ini langsung kita save ya. Oh sorry, profit center ya. Profit center itu nanti untuk supaya kita mengelompokkan pendapatan kita itu dari mana saja. Misalnya kita punya bidang usaha, ada jasa pengiriman, mungkin ada sewa gudang, sewa kendaraan, sewa peralatan, jasa maintenance dan perbaikan. Misalnya ada orang kita jual jasa itu atau mungkin jasa lainnya ya. Ini sudah ada semua karena pengiriman, kita pilih jasa pengiriman ya. Lalu kita save ya, langsung approval ya.
approval. Oke. So ada 2 tingkat. Save. Nah, ini kan sudah kita buat ya, sales invoice-nya. Nah, kita bisa ngelihat ada yang namanya laporan ya, report. Ya, di sini misalnya kita mau lihat AR kita ya. Jadi laporan piutang. Jadi uang kita atau tagihan kita di tempat lain, kita pilih report di AR ya. Nah, terus ini kita lihat nih, ini tanggal 1, ini range waktu ya. Kita tinggal pilih sesuai kebutuhan kita. Nah, di sini tertulis ada pengiriman plastik kemasan dari Jakarta ke Surabaya. Jumlah tagihannya adalah 501 rupiah. Di sini belum ada pembayaran, jadi budget outstanding sehingga ditulis not paid. Nah, kalau di bawah ini contoh kemarin kita contohkan yang sudah dibayar, ya, belum dibayar. Nah, si pemilik usaha ya tinggal melihat di sini laporan ini, oh banyak tagihan-tagihanku yang belum terbayar, masih kemana saja udah bisa tercatat. Tentu ini akan memudahkan pekerjaan kita. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita gimana kalau misalnya tiba-tiba si customer udah bayar. Nah, ini karena contoh kita bersifat supaya transaksinya close ya. Ada menu transaksi, jadi kalau misalnya customer sudah mentransfer senilai 500.100 rupiah ini, kita masukkan di mana? Semua masuk di sistem, nanti diakuin telah dibayar. Ada namanya transaksi, seperti menu finance accounting. Di sini ada receipt voucher. Nah, dipilih bank receipt voucher karena dia transfer. Di sini tinggal pilih insert ya. Oke, kita lengkapin data-data pembuatnya. Ini jadi tadi piutang, jadi uang kita yang tempat lain ya. Nah, di sini Queen invoice-nya kita panggil ke PT CMS ya, banknya, karena transfer ke sini. Kalau teman punya rekening banyak ya tinggal ini. Transfernya apa? Ditransfer ya. Nah, di sini ada kolom keterangan ya. Teman-teman bisa diisi ya, misalnya apapun kebutuhannya bisa ditulis, tapi nggak wajib nih ya. Jadi tulis keterangan apapun lah yang dapat membantu menjelaskan bahwa telah diterima uang itu ya. Referensi ini bisa di sini biasanya adalah referensi bukti transfer ya, bukti transfer dari customer kita. Misalnya apa? 012345 tahun namanya. Jadi pilih insert ya, tinggal kita panggil nih sales invoice number-nya. Oke. Nah, langsung masuk teman-teman di sini tagihannya. Nah, setelah itu kita save. Oke ya, klik approval ya. Oke. Lagi 2 tingkat ini. Nah, sekarang kita lihat tadi laporan AR ya. Sebelumnya kan not paid ya. Karena kita sudah terima uang, sudah dimasukkan dalam pembukuan ya. Coba kita refresh. Nah, di sini langsung berubah, berarti terbayar sudah. Oke. Nah, sekarang kita coba transaksi. Jadi ini kan berarti mulai dari pembuatan customer order sampai customer bayar sudah ada di dalam satu transaksi ya. Jadi bisa kita akses, bisa dilihat oleh tim kita yang lain yang tidak punya akses ya. Nah, di dalam proses pengiriman itu tentunya kan ada biaya-biaya ya. Ada biaya-biaya. Nah,
Untuk biaya-biaya yang hubungannya langsung dengan pekerjaan itu, misalnya kita memakai jasa vendor, yaitu harus ditransaksikan. Ada dua pilihan ya. Ada pilihan langsung transaksi menggunakan yang namanya, di sini ada di invoicing, ada namanya purchase expense. Jadi misal contoh teman-teman pakai ada jasa rekanan lagi nih ya, dititipkan ke mana, misal ke vendor lain atau mana. Nah, di situ ada dua pilihan, bisa transaksi menggunakan purchase expense, bisa juga menggunakan invoice incoming. Cuman kalau menggunakan invoice incoming, teman-teman harus membuat ada yang namanya PO ya, purchase order ya. Nah, PO, dasarnya PO harus ada namanya PR ya. Nah, di logistik menggunakan logistik adanya PR ya. Sebelum PR berarti teman-teman harus membuat namanya ada user request ya. Nah, ini kita kalau bisa contohin bisa di menu transaksi lagi nanti yang di selanjutnya. Kita coba dengan menu transaksi yang ini saja ya, purchase expense ya. Nah, purchase expense misalnya contoh tadi di menu invoicing, kita pilih purchase expense ya, insert. Misalnya kita pakai jasa supplier rekanan kita misalnya ya, misalnya ini CV Arti Mitra ya. Terus misalnya by kita, oke, saya pilih sama aja ya, currency-nya rupiah ya. Kita misalnya bayarnya ya, kalau tempo, kalau cash ya cash. Periodenya misalnya 2 hari. Cost centernya departemennya set. Nah, itu boleh beredar ya, itu apa, kita menggunakan jasa pihak lain, berarti biaya ya. Nah, dipilih biaya pengiriman barang jasa vendor atau agen. Nah, kuantitinya mungkin bisa kita tulis dengan 1 set, atau mungkin tadi mau sesuai yang tadi kiloannya bisa juga, misalnya udah 50 ya, di sini 1 aja biar enggak. Terus harganya misalnya kita ngirim adalah 300.000. Terus ini kasih keterangan untuk memperjelas pengiriman plastik dan 100 kg sebanyak 2 poli ke Surabaya. Nah, mereka pakai teks atau enggak? Kalau pakai teks ya, berarti kita pilih ya. Oke, pakai teks ya. Kalau enggak ya nggak usah pakai teks. Save, oke. Kita approve ya. Lagi ada 3 tingkat ini. Oke. Nah, tampilannya seperti ini, tapi ini kan nggak perlu di print juga
tapi semua modul ada tampilannya. Nah, sekarang kita lihat ya, purchase expense ini berarti pengakuan hutang kita terhadap rekanan kita ya. Nah, jadi berarti nanti purchase expense yang kita buat ini akan muncul di laporan, di report, di finance accounting, ada namanya account payable. Ini hutang kita. Nah, ini akan muncul. Oke. Nah, jadi purchase expense ya, nomor sekian ya, pengiriman plastik itu ya, 300.330 rupiah belum terbayar. Nah, sekarang kalau kita mau bayar ya, ini kan masih notepad ya. Sekarang misalnya, karena untuk contoh, kita mau bayar ya. Hari ini akhirnya kita setelah transfer ya, setelah transfer kita update di status kita, transfer maksudnya transfer ke rekening si CV tadi ya. Ini pilih transaksi di finance, menu namanya payment voucher. Nah, pilih payment voucher ya. Bank payment voucher ya. Insert ya. Di situ oke. Suppliernya siapa tadi? Oke, kita pilih ya, banknya mereka, bank kita ya. Referensinya ini referensi di transfernya misalnya 123456. Oke, insert ya, kita pilih X nya ya. Nah, di sini langsung muncul ya tagihannya ya. Misalnya kasih penjelasan XXX apapun untuk menjelaskan itu ya. Setelah itu save. Oh sorry, payment from Canadian. Oh, dari mana di transfer? Oke, save ya. Open. Oke, setelah lagi proses. Oke. Nah, ini ya kawan-kawan. Jadi sekarang kita lihat reportnya, di report account payable tadi ya, ini udah kebuka sebenarnya. Nah, sekarang kita sudah bayar ya, ke mereka. Nah, notepad ini dia nanti pasti akan berubah ya. Misalnya kita bisa by retrieve atau bisa by refresh ini ya, kita retrieve. Nah, statusnya sudah berubah menjadi down, artinya si customer itu sudah kita bayar ya. Nah, sekarang kita coba transaksikan. Terkadang kan ada biaya-biaya yang lain terhadap operasional ya. Itu kita bisa ditransaksikan, menu-menu transaksi ya. Di situ ada menu di finance accounting, ada menu di mutation, ada bank mutation, ada bank out ya. Nah, di bank out ini misalnya contoh ya, kita transaksikan aja kira-kira di hari ini ada kebutuhan operasional itu apa saja ya. Misalnya lah ini account number yang ini saya contoh OPS driver, biaya operasional driver yang melakukan pickup tadi misalnya OPS driver barang misalnya. Misal OPS-nya adalah misalnya 100.000. Sebenarnya
office, cost centernya dipilih operation ya. Misalnya ada juga hari ini misalnya parkir, bisa ya, ada tol parkir atau misalnya jadi pasien satu nggak masalah, biaya parkir tol. Misalnya 25.000 ya, ada biaya-biaya yang lain, ini hanya contoh aja, kita save ya. Oh ini sih bisa diisi, bisa enggak, sambil dikasih kode ya. 6 bisa untuk misalnya contoh diisi misalnya biaya operasional harian apa ya, approval dokumen ya. Proses approve ya. Oke, karena 2 tingkat tadi. Nah, satu rangkaian proses sudah teman-teman bisa lihat semua ya. Jadi nah kita lihat di laporan, jadi report biaya itu berada di finance accounting, lihat mutation bank. Oke, banknya. Nah, semua biaya-biaya akan tercatat di sini. Hari ini tanggal 2 ini ya. Bank payment voucher tadi terima pembayaran, semua tercatat di sini ya. Nah, ini reportnya sudah ada. Nah, ada satu transaksi lagi ya. Ini kadang kan di tempat teman-teman kadang ada sering karyawan cash bond atau apa ya. Jadi kita ada kasih juga menu yang namanya di menu transaksi, dia ada di general request adanya employee loan, pinjaman karyawan. Nah, jadi ini mencatat kalau ada karyawan kebutuhan pinjaman cash bond, biasanya supir-supir atau apa ya, di teman-teman misalnya contoh. Nah, kita coba kalau yang tadi transaksi mulai penjualan sampai biaya, sampai pembayaran ke rekanan vendor, sampai ke tagihan kita, itu sudah selesai semua di satu transaksi tadi ya. Kalau yang untuk invoice incoming nanti kita jelasin terpisah lah ya. Nah, tapi untuk yang menu ini employee loan, jadi kita pilih di menu general ya, insert. Nah, di sini misalnya ada karyawan kita namanya driver kita misalnya mau cash bond nih ya, insert cash bond dana untuk kebutuhan keluarga di misal untuk apa ya, untuk sekolah anak, apa peminjam 1 juta ya. Nah, di sini ada pilihan, misalnya teman-teman mau dibayar berapa kali, misalnya dia anggaplah 4 kali ya, dan 4 berarti per bulannya 200 itu 250.000. Nah ini tinggi referensinya ini lebih misalnya ada referensi ya, misalnya apa ya, apapun bisa tulis kalau ada referensi, kalau enggak ya enggak apa. Kita save ya, approve ya, proses ini kan baru dia melakukan pinjaman ya, perusahaan belum ngasih duitnya ini ya.
Coba kita lihat di reportnya, sudah muncul atau belum. Ada di report BAR-nya jadi employee loan, employee report. Nah, di sini ya, yang baru ngajuin tadi belum muncul ya, kami belum muncul. Karena apa? Kita belum bayar, baru di level pengajuan. Oke, misal kita mau transfer ke yang bersangkutan uangnya, kasih uangnya, itu ada di menu transaksi ya, di menu finance accounting akan ngeluarin duit. Nah, ini ada loan employee. Nah, loan payment berarti kita akan bayar ke orang yang pinjam tadi, kita transfer duitnya pakai menu loan payment, insert ya, misal kita ambil dari bank kita, ditransfer misalnya. Oke. Set misalnya employer-nya nomor berapa dipanggil tadi. Nah, itu di sini kita sudah muncul 1 juta ya. Kalau ada biaya administrasi berarti ini ya bebannya si perusahaan ya. Nah, transfer ke rekening atas nama Tisna. Ini setelah itu kita save ya, terus kita approval, proses, save ya, lagi 2 tingkat, proses, save. Nah, sekarang kita lihat di report tadi, report ya, tadi loan employee-nya ya, kita refresh. Sorry, ini tadi nih accepted. Selanjutnya kita masuk ke receipt ya. Ini transaksi di, misalnya si karyawan ini membayar nih dengan loan receipt. Insert ya. Di sini akan muncul ya, office ya, prepare by min. Misalnya kita potong gajinya ya dari payroll, misalnya nomor employee-nya kita panggil, dan cil-nya berapa kan 4 kali nih. Nah, di sini dia misalnya hari pertama jumlah monthnya atau minus 3. Tulis sini berapa? 250.000 ya. Karena dia potong 250.000. Oke. Pemotongan zaman
langsung. Lalu kita save. Lagi. Oke, sekarang coba kita lihat di report tadi ya, report pinjaman. Oke, nah di sini akan muncul ya. Jadi saudara Sutisna punya pinjaman ya 1 juta, sudah dibayar 250.000, tinggal 250.000. Nah, ini sangat membantu pencatatan kalau memang di tempat tersebut ada kebijakan memberikan pinjaman terhadap karyawannya. Nah, kira-kira itu ya kawan-kawan. Nah, sebenarnya masih ada menu yang lain lagi. Coba saya buatkan langsung, misalnya untuk teman-teman yang punya kendaraan sendiri atau mobil operasional. Nah, di sini ada menu transaksi, ya. Ada menu maintenance, ada namanya work order, yaitu kalau misalnya teman-teman mobilnya rusak, pilih insert ya. Di sini prepare siapa, misalnya adminnya, ya siapa yang tahu PSI maintenance-nya lah ya, misalnya, ya. Sebenarnya mobilnya ya kendaraannya CVD nomor ini ya, ada problem rusak. Nah, orang ini yang operate ini harus paham maintenance ini, karena ada kategori ini ya. Kebetulan kalau saya pribadi paham betul tentang maintenance ya, jadi kita tahu misalnya oh waktunya servis ya, terus yang kita pilih ya. Job type-nya apa, ganti oil, ganti filter ya. Di sini dipilih kalau rusak breakdown dari ini, misalnya kilometernya berapa ya. Terus ya, 30.000 kilometer. Di sini tulis keterangan dan di sini kita masukin tanggal sekian, jadi misalnya servis mulai jam 8 misalnya. Nah, ini bisa dikosongin dulu ya, finishnya misalnya belum selesai, nanti bisa diedit ya. Misalnya di job lagi dikerjain ya, mesinnya siapa misalnya, ini apa misalnya penggantian oli dan filter ya, nggak pelan bisa dikerjain selama 3 jam misalnya, dan sampai jam 11 ya, 3 jam, tinggal di save ya. Oh sorry, ini harus diisi jamnya 8. Nah, ini adalah WO, jadi work order, perintah kerja, atau sebagai catatan kerusakan mesin. Nah, ini bisa dilihat misalnya di report. Jadi teman-teman punya history report di menu maintenance ya, history mesinnya. Nah, jadi tercatat oh mesinnya hari ini ada servis 30.000 km. Jadi data pencatatan di mesin teman-teman akan tercatat dengan rapi ya. Kalau misalnya ada perlu spare part dan lain-lain, bisa dilakukan namanya material order dan lain-lain. Ini cukup panjang, jadi untuk lebih tahu lebih detail, kalau teman-teman nanti menggunakan aplikasi ini, kita akan bantu jelaskan supaya ya intinya ini sangat powerful, jadi mencatat semua transaksi di tempat-tempat yang ada di bisnis proses teman-teman.
Oke, mungkin kira-kira itu penjelasan dari saya terkait aplikasi sistem ERP untuk teman-teman forwarder. Cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa tetap semangat bersama Om Nur.